Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Hari ini Selasa tanggal 7 Februari 2023. Kita akan bersama renungkan kebenaran firman Tuhan berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja dari Mazmur pasal 119 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersama meminta hikmat daripadanya untuk memahami kebenaran firman ini. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas rahmat-Mu, atas izin-Mu kami boleh ada pada hari ini dalam sukacita yang baru di hari anugerah Tuhan. Kami akan bersama merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi landasan kami, yang menjadi kekuatan kami menapaki hari-hari anugerah Tuhan. Beri kami hikmat untuk memahami kebenaran-Mu ini ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur nomor 119 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Amin. Dari bacaan kita pagi hari ini dari Mazmur 119 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 diberikan satu judul, yaitu Manfaat Mencintai Taurat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana perasaan kita jika membaca teks atau chat akun medsos atau di WhatsApp yang diakhiri dengan emotikon sedih, atau sebaliknya? Bagaimana perasaan saudara saat melihat emotikon senyum? Berapa lama waktu yang kita habiskan membaca ratusan atau ribuan notifikasi, lalu akhirnya dihapus juga? Turun naiknya suasana batin tidak dapat dikendalikan bila kita hanya terpaku dan pasrah membaca pesan-pesan sampah yang masuk di akun media sosial kita. Ketika hati sedang kosong, tak berprinsip atau tanpa dasar keyakinan, kita seperti daun yang terbawa arus tanpa arah diombang-ambingkan pesan-pesan yang membanjiri akun kita. Ibu Bapak Saudara, tidak demikian jika kita membaca titah atau pesan atau perintah yang kita yakini dan cintai. Gemar pada perintah Tuhan dan sabdanya
Itulah yang memberi kabar sukacita bagi hati, jiwa serta menyehatkan pikiran kita. Keadaan dapat berubah turun naik, tetapi mencintai firman Tuhan menghasilkan kebahagiaan dan rasa syukur yang meneguhkan hati kita. Ibu bapak saudara, jika seseorang menginginkan berkat Tuhan, maka ia harus tulus mencari Tuhan. Hal ini tampak melalui keyakinan, berpegang pada ketetapannya, mencintai Dia dengan segenap hati, dan suka mengamat-amati segala perintahnya. Karena sesungguhnya belajar hukum dan keadilan Tuhan malah tidak membebani, tetapi justru menghasilkan rasa syukur kepada Allah, kendati keadaan berubah-ubah. Hidup ini terlalu singkat untuk dijejali dengan membaca pesan-pesan sampah yang tumpah ruah di gawai kita. Karena itu, jika kita sungguh-sungguh ingin menghidupi kehendak Tuhan, maka biasakan ambil waktu untuk merenungkan dan membatinkan firman Tuhan, lalu melakukan sebagai bagian hidup yang membahagiakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menyapa kami. Bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan harus hidup mencintai firman-Mu, mencintai Taurat-Mu, mengikuti atau menuruti seluruh perintah Tuhan, dan taat kepadamu. Beri kami kemampuan ya Tuhan, beri kami kekuatan untuk melakukannya hari demi hari dalam hidup kami, sehingga kami hidup benar di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kini kami akan menjalani aktivitas kami. Tuhan tolong kami yang bekerja, Tuhan kiranya beri kekuatan, kemampuan melaksanakan tanggung jawab. Yang dalam pendidikan, Tuhan kiranya beri hikmat untuk memahami setiap pelajaran yang dilalui di bangku pendidikan. Yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan tunjukkan sesuai dengan kemampuan. Yang di dalam duka kiranya Tuhan hibur, yang sakit kiranya Tuhan pulihkan. Kiranya melalui perawatan, melalui makanan, minuman, obat-obatan, menjadi saluran kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Berkati juga ya Tuhan pemerintah kami dari tingkat pusat hingga ke daerah, khususnya di daerah kami, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Beri kebijaksanaan kepada pemerintah kami, agar dapat memerintah kami seturut kehendak Tuhan, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, terutama membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ini seru sembahyang kami. Hidup kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion untuk hari ini, Selasa tanggal 7 Februari 2023. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Amin.